Shalom Charis Kids. Wow, luar biasa sekali nih pagi-pagi antusiasmenya ya Kak ya. Bener, udah semangat banget ya. Biasanya masih pada ngantuk. Ngantuk. Wah, oke. Kita sapa juga nih Kak adik-adik di rumah ya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Charis Kids lainnya ya. Bener, seru-seruan bareng di sini. Betul, nyanyi-nyanyi bareng dan juga ngerjain activitiesnya bareng-bareng. Iya. Yes. Nah, Udah siap untuk ibadah? Siap, siapa yang mau memuji Oke. nama Tuhan? nah, kalau kayak gitu kita tes dulu nih Kak ya semangatnya ya di pagi ini ya. Charis Kids. Yang kencang cuman yang depan nih, yang belakang gak ada suara. Charis Kids. Oke, luar biasa. Yuk sekarang kita sama-sama nyanyi jingle Charis Kids sama-sama. Harus sesemangat itu ya. Siap semua? Oke, let's go. Under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His sight. We are Charis Kids. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Charis Kids. Grace, grace, Shalom Charis Kids. Wah, suaranya mana nih? Shalom Charis Kids. Grace, grace, grace. Wah, coba give me 5 awesome claps. Wah, siapa di sini yang bersemangat, yang bersuka cita bisa memuji Tuhan sama-sama? Angkat tangannya. Siapa yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Belum semua nih. Belum semua nih. Udah siap? Yang udah siap kita teriakin Grace, Grace, Grace ya. 1, 2, 3. Oke. Ayo kita tepuk tangan di atas kepala. Kita menari sama-sama. Bayangkan pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar telinga. didengar telinga
Coba Kamira melihat kayaknya masih banyak yang belum fokus. Coba kita cek semangatnya lagi deh. Semuanya jongkok dulu. Mana nih, ada yang belum jongkok nih? Kita hitung sampai berapa ya hari ini ya? 10. Banyak ya? 6, 100. Kita hitung sampai 5 aja deh. Kita hitung sampai 5 ya. Hitung sampai 5, habis itu kita teriakinnya haleluya. Siap nggak? Mana nih sore? Siap nggak? Kita hitung sampai 5, kita lompat, kita teriakin yang kencang. Oke? 1, 2, siap-siap ya. 3, 4, 5. Haleluya. Yeay. Ayo sama-sama kita tepuk tangan. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
ada yang bercanda lagi, ikutin Kamira berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas hari ini, atas hari ini, pagi yang baru, pagi yang indah pagi yang indah untuk kami. untuk kami. Terima kasih Bapa Terima kasih Bapa untuk semua untuk semua kasih kasih karuniamu karuniamu untuk setiap untuk setiap kami. kami. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan, kami mau memuliakan memuliakan namamu namamu dan dan juga juga mau mau mendengarkan mendengarkan isi hatimu isi hatimu lewat cerita lewat cerita yang ada yang ada di Alkitab. di Alkitab. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berikan kami berikan kami hikmat hikmat supaya kami supaya kami boleh mengerti boleh mengerti semua semua yang Tuhan yang Tuhan mau sampaikan mau sampaikan pada kami. pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after
mau berdoa buat perjamuan kudus sama-sama diri yuk. Ada yang belum punya? Siapa yang udah dapat tadi? Yuk sama-sama kita berdiri. Yuk, aku mau lihat semuanya angkat rotinya dulu. Terus tutup matanya. Sama-sama ikutin aku berdoa yuk. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Yuk sekarang sama-sama angkat anggurnya. Tutup matanya. Sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya hari ini aku sudah disucikan, aku sudah dibenarkan. Hari ini aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama. Sudah siap dengar firman Tuhan semuanya? Coba aku tanya lagi, sudah siap? Yang siap bilang haleluya. Oke, hari ini kita mau belajar lagi tentang Tuhan Yesus yang isi hatinya suka menyembuhkan. Nah, kita mau lihat dari ceritanya nih. Yuk, kita lihat dari gambar berikut ini. Suatu hari Tuhan Yesus lagi ke daerah apa? Masuk ke daerah apa? Ada yang bisa baca? 1, 2, 3, daerah apa? Kapernaum. Nah, terus datang seseorang sama Tuhan Yesus. Tahu gak seseorangnya siapa? Perwira, tahu gak perwira apa? Siapa yang pernah lihat tentara? Siapa yang cita-citanya jadi tentara? Nah, itu ceritanya pemimpin tentaranya, perwira. Nah, suatu perwira ini dia datang sama Tuhan Yesus, terus dia bilang, kita lihat slide berikutnya. Dia bilang apa ya kira-kira ya? Dia bilang apa? Katanya hambanya, ada orang bawahannya dia yang kerja sama dia kan pemimpinnya. Dia punya anak buah, bawahannya dia itu lagi sakit. Tapi sakitnya di mana? Di rumah. Hambanya ini lumpuh terus dia sangat menderita. Coba siapa yang di sini pernah sakit sampai cuma bisa tiduran doang di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain? Enak nggak rasanya? Nggak enak ya. Iya, hari pertama, hari kedua enak. Tapi kalau misalnya sakitnya lama banget, jadinya enak nggak? Nggak enak, karena nggak bisa jalan, nggak bisa main. Terus iya, nggak bisa ngobrol, hidupnya nggak enak banget. Nah, kita lihat slide berikutnya. Terus si perwira ini bilang sama Tuhan Yesus, dia ada hambaku nih yang sakit Tuhan. Bisakah disembuhkan? Terus abis itu
Tuhan Yesusnya mau nggak menyembuhkan? Waduh gak kedengeran, kira-kira Tuhan Yesusnya mau nggak? Mau. Nah Tuhan Yesusnya bilang, oke, Tuhan Yesus mau menyembuhkan, Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya si perwira ini, terus dia mau sembuhin dia mau sembuhin si hambanya yang sakit ini. Nah tapi walaupun Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya perwira ini untuk menyembuhkan, ternyata imannya si perwira ini besar banget loh. Tahu nggak ceritanya gimana? Ada yang udah pernah dengar belum? Belum? Oke, kita lanjutin Kak. Next slide Kak. Kita baca bareng-bareng ya dari Matius 8 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah, jadi si perwira ini percaya nggak? Percaya nggak? Percaya ya. Dia bahkan tahu Tuhan Yesus gak usah datang gak apa-apa. Tapi dibilang apa? Kasih apa? Sepatah kata saja, katakan sepatah kata saja maka hambanya akan sembuh. Berarti dia tahu Tuhan Yesus ucapannya penuh kuasa. Dia percaya nggak berarti? Percaya ya. Nah kita lihat slide berikutnya. Nah imannya tuh besar banget, bahkan sampai Tuhan Yesus aja kaget. Kita baca bareng-bareng yuk ayatnya. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga apa? Sembuhlah siapa? Hambanya. Wah, coba tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Berarti perkataannya Tuhan Yesus penuh kuasa nggak? Penuh kuasa tidak. Nah, kenapa si perwira ini bisa percaya? Kira-kira kenapa? Karena apa? Karena apa? Iya, karena tuh dia tahu Tuhan Yesus baik, pasti Tuhan Yesus mau sembuhin. Tapi dia jadi semakin percaya Tuhan Yesus berkuasa karena ini nih, kita mau lihat lagi waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini. Next slide Kak. Waktu itu perwira ini dia udah dengar segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus kerjakan selama dia masih ada di dunia ini. Jadi itu membuat dia yakin kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit dari hambanya. Nah coba kita lihat slide berikutnya Kak. Waktu Tuhan Yesus di dunia ini, apa sih yang dia lakukan? Coba lihat slide berikutnya Kak. Next slide Kak. Nah kita lihat yuk ceritanya waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini. Siapa yang mau baca ayatnya? Ada nggak? Ulang. 1, 2, 3, angkat tangannya. Yuk kamu. Iya, sini. Teman-temannya ikut baca juga ya. Namanya siapa? Amora Isa. Ya. Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yeay, thank you Amora. Jadi si perwira ini yakin karena sebelumnya dia udah tahu Tuhan Yesus waktu ada di dunia dia ngapain? Dia berkeliling-keliling terus dia ke rumah-rumah ibadat, terus dia apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Habis itu dia apa? Melenyapkan sedikit penyakit. Melenyapkan apa? Segala penyakit, sama-sama bilang segala penyakit. Iya, Tuhan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa
Itu makanya perwira ini udah denger ceritanya tentang Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuma itu aja. Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Apa sih yang dia dengar tentang Tuhan Yesus? Ada lagi nggak yang mau baca? Coba 1, 2, 3 angkat tangannya. Kenat, ayo Kenat. Bacanya pelan-pelan ya. Maka tersialah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk kepadanya yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Yeay, tepuk tangan buat Kenneth. Thank you Kenneth. Jadi yang didengar sama perwira ini, Tuhan Yesus, dia apa? Dia dibawa semua yang sakit ke Tuhan Yesus, terus diapain? Disembuhkan, terus semuanya sembuh gak? Sembuh. Nah itulah yang didengar sama si perwira ini, makanya imannya timbul, terus dia jadi percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Nah jadi hari ini kita belajar dari cerita si perwira tadi, kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bukan cuma dia sanggup untuk menyembuhkan, tapi dia itu juga Tuhan yang mau untuk menyembuhkan. Jadi Tuhan Yesus mau atau enggak menyembuhkan? Mau. Nah, dia menyembuhkan sedikit penyakit atau segala penyakit? Segala penyakit. Jadi apapun sakitnya Tuhan Yesus itu mau untuk menyembuhkan, dan isi hatinya dia itu adalah untuk selalu menyembuhkan. Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Nah, kenapa kita bisa yakin kalau Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita? Ada yang tahu nggak? Apa? Benar, Tuhan Yesus udah mati di atas kayu salib. Dia udah terima semua siksaan. Jadi karena dia udah terima semua siksaan, dia udah terima semua penyakit, hari ini kita udah gak usah terima penyakit lagi. Kita percaya oleh bilur-bilurnya siapa? Bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakit kita sudah disembuhkan. Yang percaya sama-sama bilang amin. Nah hari ini kalau misalnya ada di antara kamu yang sakit, atau ada keluarga kamu yang sakit, atau orang tua kamu yang sakit, percaya kalau Tuhan Yesus itu mau untuk menyembuhkan. Bahkan dia juga sanggup kayak cerita perwira tadi, walaupun kita nggak lihat depan mata, tapi perkataannya penuh kuasa. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang sama-sama lipat tangannya. Tutup mata, sama-sama ikutin aku berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu berkenan untuk memberikan kesembuhan. Aku percaya segala penyakit sudah diselesaikan di atas kayu salib, dan hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hey, thank you Kak Belinda.
Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang instruksinya bisa dilihat dari buku activities bulan Oktober. Jangan lupa juga untuk nantikan semua informasi terbaru di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Oke deh. Sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.